Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAUUSD bersama Amandana, dan ini adalah analisa harian XAUUSD pada hari ini, tanggal 25 Agustus 2025, hari Senin, yang dimana ini adalah minggu terakhir di bulan Agustus 2025. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi belum subscribe, hidupkan lonceng dan di-share ke yang lain, dan kalau bisa juga pencet tombol thanks-nya, dan kalau yang menonton ini di smartphone, bisa juga dipencet tombol hype-nya ya, tinggal digeser-geser aja, di situ ada. Baru itu soalnya fitur YouTube-nya. Oke. Jadi di sini ya, mungkin di sini sepertinya banyak yang trading ya, kalau nggak salah. Ya. Pada saat sesi Jackson Hole Symposium sepertinya banyak di antara kalian itu yang trading. Kalau nggak salah seharusnya kalian itu ada ambil posisi buy sih sebenarnya ya. Kalau dilihat berdasarkan apa yang saya analisa kemarin, memang sih ini H1-nya kan kemarin drop di bawah 25 ya kan. Tapi H1 berikutnya itu marketnya naik, ngebuat bullish engulfing gitu kan. Kemudian, nah ini sedikit lucunya sih sebenarnya ya. Pada saat Jackson Hole Symposium, lebih tepatnya pada saat sesi Jerome Powell mengatakan pidatonya, sebenarnya di sini itu marketnya langsung nge-spike naik per 1 menit. Jadi menurut saya sih di sini teks dari Jerome Powell pada saat hari Jumat kemarin itu sepertinya sih sudah bocor ya. Karena kayaknya kok impossible sekali. Pada saat ya kita tahu lah bahasanya Jerome Powell baru bilang bahasanya itu good morning gitu kan. Kenapa ini 1 menit candlenya itu langsung nge-spike naik. Jadi ibaratnya teks dari apa yang dikatakan Jerome Powell kemarin pada saat pidatonya di Jackson Hole itu saya rasa sudah bocor, sehingga pada saat baru pas jam 10 malam WITA atau nggak jam 9 malam WIB itu 1 menit langsung naik 124 pip semua ya. Dan saya rasa ini di beberapa broker ini ngegap ya, pada saat benerannya ini 2159, kemudian di jam 22 ini marketnya langsung naik, nggak ada ekor bawah sama sekali ya. Yang saya rasa di beberapa broker ini ada gapnya deh. Ya, kayaknya ada gap. Cuman yang versi TradingView di sini nggak ada gapnya sih. Ini kan yang saya pakai adalah FXCM. Biasanya yang di Oanda itu ada gap, di sini versi Oanda sih nggak ada gapnya ya. Oh, ada gapnya ternyata. Gapnya itu bukan pada saat loncat di sini. Gapnya ini di saat 1 menit setelahnya. Ini versi Oanda ada gap. Kemudian kalau versi futures, futuresnya nggak ada si gap kecil di sini juga ya, di atas di sini. Kemudian kalau versi apalagi saya buka ini ya, ini versi TradingView ini nggak ada gap. Kemudian versi forex.com di sini tidak ada gap. Jadi versi Oanda di sini ada gap ya, yang cukup gede juga nih di harga 3347 sampai 3344. Jadi lumayan sih gapnya. Tapi yang saya lihat kemarin di beberapa broker justru gapnya di sini sih, pada saat baru jam 10 malam lompat langsung di sini gapnya. Tapi mungkin ini saya juga bisa salah ya, karena coba kalian cek sendiri di broker kalian masing-masing. Di mana gapnya? Apakah sama kayak di versi Oanda di sini gapnya ya? Setelah 1 menit jam 10 atau pada saat jam 10 pas di sini gapnya. Coba kalian bisa kasih tahu saya di kolom komentar di bawah ya, yang di mana ada gap. Yang saya rasa ini seharusnya ada gap sih. Karena agak impossible banget, karena speech ya. Kalau suatu data dari omongan ataupun pidato itu saya rasa berat banget market itu langsung reaksi per 1 menit, kecuali kalender ekonomi. Ya, kalau kalender ekonomi saya percaya market itu langsung nge-spike naik ataupun nge-spike turun, itu saya percaya karena kan berarti datanya itu sudah dirilis dengan pasti. Nah, kalau pada saat kemarin ya, jadi kalau orang pidato itu kan harus ada teksnya. Nah, saya rasa teksnya itu sudah bocor. Teksnya itu sudah bocor, jadi pada saat 1 menit, pada saat baru Jerome Powell ngomong, itu marketnya lompat. Jadi ya di sini sih yang bisa saya simpulkan seharusnya ada gap. Ya, ada gap atau enggak ya ada imbalance yang nggak masuk akal di sini. Itu aja sih ya, karena menurut saya di situ teksnya ada yang bocor seharusnya. Oke. Nah, di sini kalau kita lihat dari judul YouTube pada hari ini ya, di sini
seperti sudah saya kasih tahu juga, bukan saya kasih tahu, yang di judul YouTube-nya ini kan saya akan bahas sedikit tentang apa yang terjadi pada saat Jackson Hole Symposium ya. Di sini di Discord-nya ini sekilas dikitnya pada saat kemarin sesi live Zoom ya bukan di Discord, dimana di Zoom kemarin di masalah indikator itu kan di grup community saya ada gambar di sini bentuknya inverted head and shoulder. Ini hanyalah sebuah harapan gitu kan, ternyata kejadian langsung di sini kejadian. Harganya beneran naik sampai ke 3378 kemarin tuh. Pas banget ya. Apa yang saya gambar kemarin sampai ke 78, marketnya berhenti sampai di 78. Pas banget saya gambar di sini, marketnya langsung kejadian. Nih kalian bisa lihat ya. Ini H8 ya. Ini H6. Marketnya langsung bergerak naik ke atas. Nah, di sini saya kasih tahu sedikit apa yang kemarin terjadi ya. Jadi pada saat Jerome Powell berpidato kemarin itu ada 3 skenario sebenarnya, yang dimana yang pertama adalah paling mungkin terjadi adalah di sini Powell akan menyampaikan pidato yang seimbang dan bergantung pada data ekonomi. Nah, di sini kalau pada saat hari Jumat kemarin beliau ada versi ngomong ini, kemungkinan marketnya tidak akan bergerak. Nah, kemudian ada versi yang kedua yaitu versi dovish, yang dimana Powell akan menekankan data pekerjaan yang lemah dan memberikan sinyal bahwa pemotongan suku bunga September sangat mungkin terjadi. Nah, inilah yang terjadi kemarin ya pada saat sesi hari Jumat kemarin, pada saat Jerome Powell ngomong itu, ini yang market anggap sebagai data dovish. Kemudian ada versi yang ketiga yaitu adalah ini paling tidak mungkin, saya sudah buat ya kan, paling tidak mungkin, yang dimana Powell akan fokus secara inklusif pada data inflasi yang bandel, menandakan bahwa tidak ada pemotongan suku bunga dalam waktu dekat. Ini sih yang paling tidak mungkin. Nah, jadi kemarin itu adalah Powell lebih menekankan pada data tenaga kerja. Jadi kalau kalian kemarin pada 2 bulan yang lalu, itu kan data NFP-nya direvisi 2 kali, yang mengakibatkan ketua dari Bureau Labor Statistik ataupun BLS itu kan dipecat sama Trump, kemudian akhirnya diganti, ya kan? Nah, itu memberi sinyal bahwa The Fed itu memperhatikan ataupun lebih menekankan dari sektor tenaga kerja. Nah, karena dari sektor tenaga kerja itu, ini saya buat NFP aja ya. Karena dari segi NFP itu turun ya, dan ini akan berefek terhadap yang namanya GDP. Karena kalau jumlah penganggurannya semakin tinggi, jumlah orang bekerja semakin turun, otomatis ini akan berdampak ke GDP yang negatif. Ya. Jadi ini adalah concern The Fed kemarin. Kenapa market itu sangat euforia sekali? Makanya saya bilang ini kayaknya seharusnya pada saat Jerome Powell ngomong itu teksnya seharusnya kayaknya bocor sih ya, makanya langsung 1 menit itu lompat, jadi ini euforia sekali. Nah, di sini memang market menganggapnya sebagai balance shifting ataupun kebijakan yang mungkin berubah. Jadi dengan adanya NFP-nya yang turun, GDP kemungkinan bisa negatif, maka suku bunga bakal dipotong ataupun bakal diturunkan. Nah, dengan sekarang probability-nya untuk masalah tingkat suku bunga adalah sebesar di bulan September nanti, bulan depan, adalah sejauh kemarin itu probability-nya di sini naik menjadi 82,9 untuk di September nanti ya. Kalau dilihat ya sama sih 82,9 ya, lumayan tinggi. Karena kalau sebelumnya kan 73, ini naik menjadi 82,9. Bahkan pada saat news kemarin ya, pada saat Jerome Powell ngomong itu kalau nggak salah di sini angkanya sampai 90%. Jadi di sini berkurang lagi menjadi angka yang normal yaitu sekitaran 82% untuk probability potong suku bunga menjadi 4 dan 4,25. Nah, apakah dengan statement seperti ini marketnya beneran dovish? Kemarin itu sebenarnya ya, dari versi yang sudah saya buat di sini memang Powell menekankan lebih ke tenaga kerja yang lemah dan mengisyaratkan pemotongan suku bunga karena sekali lagi dampak dari tenaga kerja yang lemah adalah GDP yang berkurang. Tetapi ada satu statement yang membuat saya itu agak sedikit ragu, ataupun euforia ini bisa aja adalah euforia yang sebenarnya sudah diekspektasi oleh market. Ingat ya, ada bahasanya adalah buy the rumor, sell the news. Ada istilah seperti itu. Jadi ketika market itu berekspektasi bahwa memang pada saat nanti Jerome Powell ngomong itu adalah menekankan bahasanya pemotongan suku bunga memang terjadi,
dan itu memang benar dikatakan oleh kemarin di hari Jumat, market memang euforia. Kalian bisa lihat semua bukan semua pair XAU, semua pair major pair ya ataupun USD pair termasuk Nasdaq dan Dow Jones itu naiknya ekstrim banget. Nasdaq hampir naik 2%, kemudian Dow Jones itu sudah buat all time high lagi. Ya. Nah, cuma masalahnya apakah itu memang euforia yang sebenarnya dalam hal artian adalah masalahnya ini kan market sudah berekspektasi. Nah, ketika ekspektasi menjadi kenyataan, biasanya itu adalah market gimana ya? Sudah price in bahasanya. Jadi kalau market sudah price in dan kemudian apa yang diinginkan market itu juga sesuai dengan kenyataan dibuat oleh Jerome Powell kemarin, ada kemungkinan terburuk bahwa ya kayak tadi ya, buy the rumor, sell the news, kemungkinan bisa terjadi seperti itu. Nah, dari Jerome Powell kemarin, ada satu statement lagi yang membuat saya agak sedikit ragu masalah apakah beneran kemarin nadanya dovish atau enggak. Ya, statement yang kedua sebenarnya yang bikin agak saya ragu adalah, lagi ya, memang kemarin market euforia sekali masalah suku bunga memang real bakal terjadi, kemudian dengan tenaga kerja yang lemah bakal berefek ke GDP, kemudian shifting dari kebijakan bisa terjadi. Jadi memang banyak faktor yang membuat ini dovish banget dari statement kemarin. Cuman statement yang dikatakan Jerome Powell kemarin yaitu adalah masalah inflasi ya. Inflasi akibat dari yang namanya tarif ya. Nih tarif ya. Tarif. Jadi inflasi yang kemungkinan terjadi ke depan itu bakal berefek dari apa yang namanya kebijakan tarif oleh Donald Trump. Jadi skenario terburuk yang bakal terjadi di Amerika adalah ketika saya buat tenaga kerja ya. Ketika NFP ini turun, tetapi dari tingkat ini saya buat CPI ya. Dari tingkat CPI naik, ini yang bakal membuat dilema dari kebijakan yang akan dibuat oleh Bank Sentral The Fed. Jadi ketika NFP turun, CPI naik, ini adalah hal yang bertolak belakang. Nah, ketika ini bertolak belakang, maka The Fed mungkin akan membuat suatu entah peraturan khusus ataupun apapun itu ya. Karena secara textbook ketika tingkat tenaga kerja turun, maka seharusnya suku bunga itu turun. Ya benar ya. NFP turun, maka suku bunga turun. Nah, jika CPI naik, maka suku bunga itu harusnya naik ya, guna untuk menanggulangi ini supaya turun. Dan di sini NFP kalau turun menanggulangi supaya NFP-nya naik gitu kan. Nah, ketika ini terbalik, maka ini apa yang bakal dilakukan oleh suku bunganya? Apakah bakal dipotong kecil atau bahkan tidak ada terjadi pemotongan suku bunga, atau bahkan pada tahun ini hanya cukup satu kali aja? Jadi concern selanjutnya dari Jerome Powell adalah dari inflasi itu sendiri. Jadi gimana ya, dampak dari tarif ini juga berpengaruh terhadap inflasi. Tarif di sini bakal otomatis berpengaruh kepada suku bunga. Suku bunga otomatis bakal berpengaruh terhadap NFP. NFP juga bakal berpengaruh terhadap GDP. Nah, ini yang sebenarnya Jerome Powell menekankan bahwa ada kayak chart itu bentuknya kayak melebar ya. Jadi melebar ini dalam artian bahwa kemungkinan dari tarif dan juga inflasi adalah naik ya. Ini kemungkinannya adalah inflasi kemudian bisa naik. Tapi dengan inflasinya naik dengan suku bunga yang misalnya masih tinggi, ini justru bisa membuat NFP yang semakin rendah ataupun tingkat tenaga kerja yang semakin rendah. Jadi inilah galau jadinya ya, suku bunganya galau mau dibawa kemana. Jika dibawa naik memang bagus untuk bisa CPI turun, tapi ini jelek karena ini NFP-nya bakal turun. Jika suku bunganya dipaksa turun, ini takutnya dari dampak tarif inflasi bisa naik, tapi itu bagus nanti untuk NFP supaya bisa naik. Jadi ini sebenarnya ada sedikit dilema dari segi The Fed kemarin ataupun Jerome Powell-nya. Tapi ya udah, karena market kan berespektasi ataupun berkeinginan ataupun ya tadi saya katakan di awal ya kan, untuk melihat yang namanya suku bunga dipotong. Jadi ketika suku bunga beneran nanti ada syarat hint ataupun memang terjadi suku bunga dipotong di bulan September, ya karena faktornya adalah Powell setuju NFP ternyata turun.
ya. Ini yang dilihat dulu nomor satu, makanya marketnya itu langsung terbang naik ya kan. Cuman ketika dia terbang naik, kenapa tidak langsung instan naik, naik, dan naik? Ya masalahnya ini ya, ini yang ngebuat market itu sedikit ngerem. Masalah tarif dan juga inflasi. Karena worry dari ataupun kekhawatiran dari bank sentral adalah ini. Ya, jadi ini tidak sesuai ya. Lagi ini tidak sesuai karena kalau apa ya bahasanya ya? Kalau bisa kan semua sejalan, kalau ini naik ya naik, kalau ini turun ya turun. Jadi sekarang ini kayak mulut buaya ataupun kayak mulut kudanil gitu kan, ini menganga ke atas takut inflasi naik, tapi makin lama kok takutnya tingkat NFT-nya turun. Nah ini suku bunga di tengah-tengah ini bikin galau, apakah dia mau ngikut ke sini atau dia mau ngikut ke sini atau bahkan bisa flat di tengah-tengah. Nah ini ya skenario inilah yang bikin galau kemarin. Kenapa market itu hanya berhenti 1 jam setelah market nge-spike. Besok 1 jam berikutnya diam, dan diam. Semuanya diam. Tidak ada kelanjutan lebih lanjut. Itu ya. Jadi seperti itu sekilasnya. Oke. Nah, sekarang untuk hari ini apakah kita lebih prefer untuk ngambil buy di XAUUSD? Nah, sekarang kita cek dari time frame besar. Untuk hari ini kita secara news sih nggak ada, kecuali cuma satu ini sih nggak terlalu ya. Cuman bolehlah kalian lihat, yaitu ada new home sales. Ya, new home sales di sini diperkirakan akan bagus hasilnya dari 627 ke 635 ya. Oke, kita lihat dari segi weekly. Oke, weekly bagaimana? Weekly secara ya dia sih tidak memberikan kita ekspektasi apapun ya dari segi weekly. Dari yang kemarin dia itu masuk ke zona sideways, kemudian minggu kemarin akhirnya dia keluar lagi dari zona sideways. Apakah di sini bakal beneran keluar dari zona sideways pada minggu ini? Ya kita masih belum tahu ya kan, karena dari segi weekly ini tidak memberikan kita apapun, termasuk dari segi line chart ya, tidak memberikan hal apapun. Kalau pakai indikator, indikator weekly juga sama aja, masih diam di tempat, tidak memberikan dampak apapun. Memang sih dari segi candle kemarin dia nge-sweep low yang ada di candle minggu lalu ya. Dia kan nge-sweep low nih. Ya, dia nge-sweep low. Jadi kalau dia range candle berarti otomatis target selanjutnya adalah untuk nge-sweep high yang ada di di 2 minggu yang lalu. Berarti bisa sampai 3.405. Kemungkinannya ya, karena kalau dia memang beneran nge-sweep bawah kemudian lanjut nge-sweep atas ya berarti sampai sini batasnya berarti. Tapi itu kan hanya sebatas kalau ini hanya range teori ya kan. Cuman apakah ini bakal berlaku? Ya ini masih belum pasti ya, karena sekali lagi weekly ini tidak memberikan kita kejelasan apapun. Oke? Tidak memberikan kita kejelasan apapun. Dari segi daily kalau kita lihat apakah kita bisa melihat sesuatu? Secara daily kalau boleh saya bilang ini seharusnya marketnya sudah mengalami yang namanya change of character dari segi daily. Hanya saja valid dari lower high yang membuat ini drop itu masih di sweep aja ya. Jadi di sini bakal ada dua gini ya, dua apa namanya ini ya, masalah candle di tanggal 18 Agustus di sini sih yang agak bingung. Cuman kita ambil di sinilah ya. Jadi ingat pergerakan daily kemarin ini kan dia ngebuat low, dia ngebuat high. Sorry, mana ngebuat low lebih rendah nih ya. Bentar saya cek. Oke. Ternyata ini yang lebih rendah ya. Oke, coba kita pakai line chart aja ya. Line chart aja kalau kita cek ini kan berarti seperti ini. Low, lower high, lower low, higher high, higher low, higher high. Dia kan sudah ngebreak nih. Ya, ngebreak dari lower high di sini. Ya, jadi otomatis di sini kalau kita lihat dari segi daily ini seharusnya sudah menjadi change of character. Kalau kita lihat dari segi candlestick, memang secara kasat mata dia bergerak seperti ini ya. Dia turun, naik, turun, naik, turun, naik ya. Di sini kalau dilihat ini dari segi daily kalau pakai candlestick tidak terlalu kelihatan sih sebenarnya ya. Di sini adalah terjadi yang namanya change of character. Oke. Di sini change of character. Kemudian di sini adalah lower high-nya yang valid itu baru di sweep doang. Ya. Ini lower high-nya yang valid di sini ya, ini baru di sweep doang. Jadi memang ini adalah nge-sweep lower high yang ada di harga 74,8, tidak close di atas itu, tetapi market di hari Jumat kemarin berhasil tutup di atas 3358.
Jadi kalau yang bisa saya lihat sekarang adalah potensialnya itu market bisa untuk meretest 3358 selaku change of character dari segi daily. Asalkan dari segi daily tidak turun lagi di bawah 3350. Ya, kalau kita lihat secara kalau kita ngelihat secara structure dari daily, ini tetap ya kalian bisa lihat juga di sini selaku resistance become supportnya. Ya, kembali lagi, saya tidak muluk-muluk. Dari segi daily kita tidak melihat apapun, ya. Dari segi daily tidak melihat apapun. Dan apakah kemarin yang saya bisa kira adalah ini marketnya naik, turun, naik, turun, naik, turun, naik, turun, ini bisa terjadi? Semoga, ya, semoga. Dan dimanakah kemungkinan saya bisa ambil swing? Untuk sekarang sih jujur, saya tidak ada ambil swing kemarin di sini di 3320, jujur tidak ada. Kemudian apakah saya berpikiran untuk swing pada minggu ini? Jika memang price action yang ngasih dari segi daily dan juga H4 minimal ya, bisa terjadi konfirmasi buat swing, ya udah saya ambil swing. Kalau misalnya enggak, ya nggak bisa. Mungkin ya udah nge-swing paling benar adalah ketika breakout dari 3400, ya udah itu enak buat di swing. As simple as that ya. Dari segi daily sekali lagi ini hanya structure terkini ya, bukan structure sampai ke belakang sekali, enggak. Hanya structure yang terbaru aja. Jadi sekali lagi ingat 3357 ini adalah resistance become supportnya yang cukup valid dari segi daily ya. Memang ini sudah di break ya, ini sudah di break tuh. Ya, ini sudah di breakout. Ya udah kita tinggal tunggu retest. Retest juga dari chance of character-nya di 3358 itu lebih bagus lagi. Itu lebih make sense lah ibaratnya ya untuk bisa melakukan open posisi buy. Karena kalau dilihat ini kan memang dia nge-sweep ya, nge-sweep 3374,8, jadi memang potensialnya untuk lanjut turun untuk koreksi. Ya, ini dari segi daily. Ya, kalau kita lihat dari segi indikatornya, ini dari segi stokastik sudah mulai nge-cross. Ya, dari segi stokastik sudah mulai nge-cross. Cuman dari segi RSI di sini belum bisa ngangkat bener di atas 60. Jadi kalau misalnya ini RSI-nya masih flat, muter-muter aja sekitaran 53, 50 dan seterusnya, tetapi ditambah dengan stokastiknya yang nge-cross ke atas tetapi belum bisa ngelewatin 50. Nah, itu jujur belum bisa banyak yang bisa dilakukan sih dari segi daily. Walaupun dengan power yang gede banget di hari Jumat itu ya, kalau kalian lihat berarti power di hari Jumat itu adalah bullishnya sebesar 574 pip. Ya, kalau bullishnya doang itu adalah sejauh 500 pip, bearishnya itu hanya sejauh 70 pip ya. Jadi otomatis bullish memang masih menjadi nomor satu. Dan apakah sekarang saya prefer untuk buy? Secara market structure daily di sini sudah mulai berubah menjadi bullish ya. Tinggal meretest kalau bisa adalah 60 ya paling minimal ya, 60 mentok sampai 55 ya. Yang bisa saya kasih tahu sekarang dari segi daily adalah dari 60 sampai 55 itu adalah mentok dari segi resistance become support yang kemungkinan bisa dites. Ini sih barusan sampai 63,2 ya kan. Tapi menurut saya sih kalau bisa turun lagi sampai 60 atau nggak sampai 55 itu enak. Kemudian dari segi H4. Kalau dari segi H4 kalau kita lihat ini marketnya ya saya kurang tahu dah apakah di sini marketnya manipulatif atau enggak ya. Satu candle di sini apakah manipulatif atau enggak? Karena kalau lihat dari segi H4 ini kan masih begini marketnya ya. Dia ngebuat dia ngebuat lower low, lower high, lower low, lower high, lower low ya. Lower low, lower high, lower low, inducement, kemudian lower low, lower high, lower low, lower high, higher low, higher high. Jadi otomatis ini kan inducementnya sudah di sweep sekali lagi ya, sama kayak tadi di daily. Daily di sini ini adalah inducementnya sebenarnya sekali lagi ya di 3374,8. Ini adalah valid inducementnya. Apakah ini inducement sudah di break? Yes. Secara candlenya memang sudah di break. Jadi otomatis di sini ini adalah change of character, tapi change of characternya adalah lemah ataupun weak change of character. Nah, dengan melihat weak change of character di sini dan daily di sini ada change of character di 3357, berarti market structure di sini sudah mulai berubah dari yang bullish dari yang bearish sudah berubah menjadi bearish. Dari bearish sudah berubah menjadi bullish. Kok kebalik saya ngomongnya ya. Itu. Ya.
Jadi otomatis target sekarang kalau dilihat ya saya pribadi pun tetap ambil buy ya. Cuman sekarang di mana ambil buy-nya gitu kan. Dari segi H4 coba kita ukur ya, apakah ini valid Fibo-nya sudah selesai atau belum. Ya, ini Fibo sudah selesai karena Fibo-nya sudah kena 1618 ya, walaupun ini sampai extend lewat sedikit lumayan sih ya. Extendnya itu dari 71 sampai 78 itu extend sampai 70 pip, lumayan banget ya kan. Cuman ini saya rasa extendnya sudah selesai. Nah, kalau dilihat dari segi H4, kalau koreksinya beneran terjadi sekarang ya, berarti kita tarik dari swing dari 3321 sampai sini. Maka didapatlah 38,2 ada di 3356. Jadi ini marketnya sudah OTW ngelewatin 23,6. Kalau dia ngelewatin 23,6 ya udah. Ini potensialnya adalah nge-retest dari daily resistance become supportnya di 3357 tadi. Kemudian nge-retest chance of character sekaligus 38,2 Fibo pendek swing yang barusan terjadi. Lebih tepatnya kemarin terjadi ya. Tapi kalau misalnya itu lanjut turun dan turun ya udah. Di sini kita ada satu resistance become support juga dari segi H4, yaitu batasan dengan 50% juga di sini yang ada di 3350. Angka cantik juga ya kan 3350 tuh. Jadi kalau misalnya lewat dari 3355 ya udah, di sini kita masih punya 50% di 3350. Ya, masih punya 50% di 3350. Kalau ngelewatin sampai 61,8 di sini sih dari segi H4 3343 ini lebih kepada angka keramat sih ya, kayak kemarin tuh. Ini angka keramatnya 3344 mepet lah dengan 61,8. Ini 61,8-nya ini merupakan angka keramat yang kemarin-kemarin ya kan. Ya udah, itu aja sih simpelnya dari segi H4 ya. Kalau kita lihat sebenarnya ini marketnya sudah sampai mana? Bentar ya, ini kena 61,8 berarti next targetnya ini seharusnya bisa sampai 3390 sih ya. Bentar ya. Kalau kita mengacu pada daily di sini, ini kena 61,8, dia sudah selesai muter, balik lagi di 23,6. Potensial terjauh ya. 1272 ada di 3434. Wah, ini tetap sih 3434 ya. 3434 selaku daily nextnya. Berarti target kemungkinan jika marketnya memilih untuk lanjut terus bullish ya, kemungkinan adalah 3434. Kemungkinannya sampai sana sih. Cuma apakah hari ini? Nah, itu saya rasa masih agak berat. Ya, dari segi H1 kalau kita lihat, ini saya delete dulu ya. 3357 saya diemin deh ya. Ingat ya, dari segi H1 di sini kita masih punya satu supply ya. Supply juga kalian bisa lihat ini akhirnya masuk ke dalam sekali sampai ke 3378 dan kemudian ya udah ini sudah masuk dalam. Kemudian kemarin juga ada yang close di dalam ya kan. Kemudian marketnya retrace sekarang. Jadi ya udah, kalau ini retrace turun, saya sih masih prefer buat nge-buy. Ya. Yang pertama di sini tadi ya kan, ini adalah resistance become supportnya. Kemudian ini juga adalah daily tadi dan sebagainya. Kemudian ini juga adalah resistance become support juga ya kan di 50 dan 44 tadi angka keramat. Nah, kalau kita gabungkan dengan tadi versi O Anda yang dimana di sini ada gapnya yang ada di harga 3347 sampai 44 ya, 47 sampai 44. Berarti kalau versi ini 47 sampai 44 adalah oke, berarti angka keramat ya di 3344. Berarti kalau kita lihat pakai time frame H1 3344 juga ini adalah resistance become support. H4 juga itu tadi angka keramatnya. Ya, di sini. Ya, udah kalau memang marketnya memilih untuk retrace turun ya saya lebih prefer untuk ambil buy sekitaran sini sih. Ada 3 ya, mau di 57, 58 ini RBS-nya. Kalau tembus lagi berarti tembus sampai sini 50, tembus lagi sampai 44. Jadi kalau memang marketnya memilih untuk menutup gap dari segi broker Wanda tadi bisa sampai sana. Skenario terburuk adalah jika semisalnya memang di sini ada gap ya, nih ini gapnya ya di jika ini memang terjadi ada gap di harga 3333,84. Wah, ini saya bingung sih ya.
Memang sih di sini kita ada original demand-nya ya. Ini adalah original demand-nya, cuman apakah memang bisa marketnya sampai sini? Wah, itu saya kurang tahu sih. Ya. Jika memang marketnya memilih untuk jika memang di sini yang pertama adalah terjadi gap di 3333 di sini ya. Kemudian dan jika memang marketnya memilih untuk nutup gap ini dan jika memang itu ada, maka skenario terburuk adalah ini marketnya bisa lanjut turun, bukan justru naik. Ini justru malah turun. Turunnya kemungkinan nggak ngotak, bisa 3.300 lagi. 3.300 itu bisa. Berarti skenario terburuk adalah jika ini nutup ya, walaupun di sini kita ada satu demand memang, tapi saya rasa pantulan di sini tidak akan terlalu kuat membuat kenaikan tinggi. Karena otomatis dengan demikian market structure pasti sudah berubah lagi sih dari segi H4 ataupun dari segi H1 tadi. Itu aja. Karena dari segi H4 sekarang kan marketnya ngebuat higher high ya kan. Ini higher high, ini higher low, kemudian di sini ngebuat higher high yang baru. Tinggal ngebuat higher low yang baru aja. Nah, di mana higher low yang baru? Nah, di situ. Kalau misalnya dia higher low-nya di sini di 3333 agak cukup berbahaya sih. Itu higher low-nya terlalu rendah sebenarnya. Saya sih nggak pengen seperti itu ya. Jadi kalau untuk sekarang sih saya masih prefer kalau mau nge-buy sekarang ya udah ini doang. Dari 57, 50, 44 itu aja sih. Ya, kalau nge-sell gimana? Nge-sell harapan nge-sell untuk sekarang ini sih agak sulit ya kalau nge-sell ya. Ini sih ada RBS di sini 3400 H1. Agak sulit sih. Agak sulit. Memang sih di sini kita ada satu fair value gap kecil di sini ya kan. Cuman fair value gap kecil di sini saya rasa tidak akan terlalu kuat sih. Dan juga H4 memang di sini ada supply-nya segede gaban di sini kan. Cuman ya saya rasa kurang lah ya, kurang dikit. Ini range-nya besar soalnya ya. Jadi menurut saya sih sekarang saya masih prefer buat ambil buy di sekitaran sini aja sih. Ini aja. Oke. Jadi saya rasa sekian dulu untuk analisa XAUUSD pada hari ini. Terima kasih sudah menonton video sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUUSD selanjutnya. Bye-bye.